Pace bene, para sulprit, dimanapun berada, salam jumpa lagi di video ini. Hari ini kita mau bicara sedikit soal bacaan hari ini tentang seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Bagi saya ada dua hal menarik untuk dicermati. Bisa lebih dari itu, tergantung kalau kita mengambil dari sudut pandang mana refleksinya. Tapi ini ada dua hal menurut saya menarik. Yang pertama, si orang buta itu berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mengawali permintaannya dengan sebuah pengakuan iman. Siapa Yesus itu? Dia katakan lebih dahulu. Dia tidak langsung hanyut dengan saya ingin ini, saya ingin itu, tolonglah, saya sudah cemas, saya sudah takut, saya sudah bosan dengan kebutuhan ini, saya sudah putus asa. Bukan keluh kesah, bukan keinginan, tetapi diawali oleh pengakuan. Pengakuannya, pengenalannya tentang siapa Yesus. Ini yang mungkin sering terabaikan. Pertama-tama memantapkan iman, lalu meminta. Memang dua hal ini bisa terjadi bersamaan, tetapi seringkali karena permintaan, karena keinginan, terabaikan pengakuan iman kepada Allah dalam diri Kristus. Itu yang pertama. Diawali dengan pengakuan iman sebelum meminta. Yang kedua, Yesus bertanya, "Apa yang kau inginkan aku berbuat padamu?" Bukankah itu pertanyaan aneh sebenarnya ya? Tidakkah Yesus tahu? Sudah tahu dia buta, sudah tahu dia adalah Tuhan. Tidakkah dia tahu apa yang dia butuhkan? Lalu si buta berkata, "Supaya aku dapat melihat." Itu yang kuinginkan. Ternyata perlu juga bahwa dari pihak kita mencari tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita tahu apa yang kita cari. Begitu. Dan kita sendiri yang mengatakan itu. Tidak langsung terhidang begitu saja. Kalau kita sebut nama Yesus, semua sudah baik-baik saja. Belum juga. Yesus menuntun kita untuk mencari tahu apa yang perlu, penting, dibutuhkan dalam hidup. Apa yang kau inginkan aku perbuat padamu? Pertanyaan dari Yesus ini menarik juga kalau kita renungkan di masa sekarang. Apa yang kau inginkan supaya Allah perbuat bagi kita, bagimu? Yang benar-benar dibutuhkan. Dan ketika kita memikirkan ini, kita mulai memilah-milah. Jangan-jangan ini tidak begitu mendesak. Jangan-jangan permintaan saya ini melulu hanya soal memuaskan keinginan. Apa yang saya butuhkan dalam hidup? Kadang orang tidak tahu persis apa yang dia butuhkan. Oke, tidak tahu persis, tetapi ada kegelisahan, ada kecemasan. Kadang kita dicemaskan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak, yang tidak mendasar. Atau kita tahu apa yang kita butuhkan, tapi kita tidak tahu cara meminta, cara mencari pertolongan. Itu tadi terkait dengan yang pertama, meminta dengan pertama-tama menegaskan pengakuan iman. Terima kasih kita ucapkan atas bacaan hari ini yang mengingatkan kita untuk melihat pentingnya mengakui iman sebelum atau mendasari segenap permintaan kita. Lalu kita juga perlu tahu apa yang kita butuhkan dan dengan rendah hati mau meminta itu. Dan satu hal lagi tambahan dari yang dua ini saya pikir penting juga. Kasihanilah aku. Siapa orang yang berkata kasihanilah aku? Yang pertama, yang tahu dirinya lemah, dia tahu saya butuh kasihan. Yang kedua, yang merenungkan hidupnya. Ada orang yang tidak sadar bahwa dia tidak sanggup, sehingga yang dia lakukan
tidak membuahkan hasil yang baik, boleh dikatakan. Tidak menjadi rendah hati, kadang dengan mengetahui kelemahan kita dituntun menjadi lebih beriman, lebih rendah hati, mau meminta. Mau meminta ini bukan hal yang selalu gampang bagi beberapa orang. Semoga video ini berguna, menuntun kita untuk mengakui iman, mau meminta dengan rendah hati, mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita. Pace bene.